Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Leda? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah Pagi baik. ini perasaannya bagaimana? Yang pasti berbunga-bunga ya Pak, karena sudah dapat kabar gembira. Jadinya lebarannya tuh lebih plong gitu. Lebih berwarna. Oke. Tadinya tuh Iya. puasa kan biasanya lapar ya Pak. Mm-mm. Itu udah makan aja nggak enak gitu. Iya, Alhamdulillah Pak JBS mengucapkan selamat Mbak Leda diterima di Universitas Diponegoro Semarang. Jurusannya juga nggak kaleng-kaleng, teknik sipil. Wah, keren ini. Terima kasih Bapak. Yang Pak JBS penasaran tuh gini, biasanya teknik sipil tuh kalau zamannya Pak JBS kuliah ya, tuh mayoritas cowok-cowok gitu loh. Karena itu nanti akan bekerja di dunia konstruksi, kemudian bangunan-bangunan dan lain-lain. Kenapa ini Mbak Leda cewek kok suka teknik sipil? Begini Pak JBS. Jadi kalau Leda kan sendiri basicnya itu suka di matematika, tapi pengen yang Sama kita. Alhamdulillah. Ya. pengen yang lebih challenge gitu. Terus dapat dari Bapak juga pengalaman gitu untuk bantu-bantu RAP lah, untuk lihat proyek lah gitu. Wih, keren. Ini baru SMA tapi sudah apa bantu-bantu Bapak Iya, tentang bikin sedikit. RAP gitu. Kalau nggak bantu ya dibantu untuk melihat gitu. Paling tidak kan tahu ya Betul. dunia seperti itu gitu loh. Terus habis dari bantu-bantu gitu ada ketertarikan gitu. Ada, karena emang ingin juga untuk meneruskan biar lebih besar lagi nanti peluang kerjanya juga. Terus untuk tadi yang highlight yang cowok, banyak cowoknya gitu ya Pak JBS, itu Iya. untuk Leda sendiri itu tidak terhalang untuk bersosialisasi dengan siapapun. Jadi kalau misal teman-temannya juga mayoritas laki-laki, nggak apa-apa gitu. Jadi itu betul. bukan penghalang gitu. Emang suka matematika sejak kapan? Sebenarnya ujian nasional SD matematika tidak terlalu tinggi ya Pak, hanya 80 sekian gitu. Cuma asik aja menghitung daripada menghafal kalau Leda. Jadi lebih baik menghafal rumus apa ya Pak daripada menghafal kayak bacaan gitu. Nah, Pak JBS banget tuh kayak gitu. Kalau matematika itu kan yang penting kita paham konsepnya ya. Betul, memperhatikan Nanti, dari awal. soalnya mau kayak apa ya, kalau udah konsepnya paham ya begitulah. Iya, jadi sebetulnya lebih sedikit menghafal daripada kita belajar ilmu sosial. Sukanya matematika karena guru atau karena memang udah merasa ini passion saya di sini nih kayak gitu. Sudah merasa passion sih Pak, insya Allah. Jadi seperti dari kelas 10 juga alhamdulillah bisa ikut bantu teman ngajarin gitu. Walaupun belibet ya Pak ngajarinya, cuma bisa untuk teman juga sharing gitu. Terus gurunya juga alhamdulillah enak di SMA 3 gitu. Jadi semakin berkembang. Siapa gurunya matematika yang enak tadi? Aduh, kebetulan dari kelas 10 Bu Eka. Oh iya. Kebetulan. Ya, bagus. 10, 11, 12 sama terus. Gitu. Kayak saya tuh dulu waktu SMA juga gurunya ngikutin saya. Terus mulai memutuskan teknik sipil ini, Mbak Leda apa nggak berpikir teknik sipil itu sudah jurusan paling padat peminatnya, undip lagi. Gimana itu kemarin memutuskannya itu bersama ayah apa enggak? Alhamdulillah bersama orang tua juga Bapak. Terus awalnya juga kan kelas 10 kita memilih jurusan ya Pak, yang buat kelas pemilihan kelas fase. Nah itu kebetulan di situ Leda sudah memilih teknik sipil. Oh, Leda sejak kelas 10 udah punya bayangan situ. Pengennya tuh antara teknik sipil dan arsitektur gitu loh Pak. Cuma ternyata Leda belum bisa bakat terlalu menggambar gitu. Ya kalau arsitektur tuh harus punya punya warna seni ya. Betul. Gitu. Nah setelah itu Leda mengambil F2 dengan tidak ekspektasi kalau teman-teman di F2 juga mayoritas cowok gitu ya Pak. Nah akhirnya masuk,
sudah mengalami pelajarannya fisika, kimia, matematika itu Mm-mm. walaupun lumayan berat tapi asik gitu karena suka gitu. Nah, Walaupun nilainya juga nggak terlalu tinggi, cuma tetap suka asik menjalani. Nah setelah itu kelas 11 nih Leda baru mengenal dunia perkuliahan gitu loh Pak, jujur banget karena emang belum mencari gitu lah, Leda tuh pengen ke univ mana sih gitu. mm-mm. Nah terus Leda searching teknik sipil mana yang grade-nya tuh bagus gitu di univnya, Iya. kayak Mm. yang bagus tuh di univ mana. Nah setelah itu Hmm. Leda searching, kebetulan dapet univ di Ponorogo itu kayak di tengah-tengah, kayak nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu bawah juga, Mm-mm. tapi dapet masukan dari orang lain juga di Ponorogo pasti banyak yang ngambil karena di tengah-tengah. Iya, Pikirnya orang-orang pasti kayak gitu kan Pak. betul itu. Nah, Tapi udah keren itu Undip itu. nggih, betul. Terus itu kemarin pilihan pertama. Pertama, Pilihan keduanya apa kemarin? teknik sipil juga di Unsur. Oh, gitu ya, ya. Berarti Emang memang garis keras teknik sipil. udah harga mati ya. Iya, Ya, kemarin pakai tambahan sertifikat. betul pakai. Sertifikat apa itu? Kalau Leda pakai hanya satu karena dapat saran dari guru BK juga untuk memasukkan yang juara, yang benar ada angka juaranya biar lebih mendukung gitu. Jadi Leda hanya memasukkan juara 2 Duta Humas Kabupaten Banyumas. Oh, Ajang pramuka pramuka. Berarti senang pramuka sejak di SMA ya? di SD, dari SD. Oh, dari SD. Apa tuh yang bikin senang tentang pramuka? Karena pramuka tuh salah satu organisasi yang mengajarkan kita tuh di semua bidang gitu loh Pak. Pintar, betul. Jadi kayak kadang di OSIS kan mungkin kita hanya bersosialisasi membuat event gitu ya Pak, fokus di situ. Ya. Tapi kalau pramuka itu banyak sekali, kayak misal dari sekarang nih event yang sekarang ini ada mudik ya Pak, pramuka juga meliput mudik. Betul. Jadi terlibat nanti juga misal kayak Natal tahun baru, Nataru juga meliput gitu. Terus ikut dalam sosialisasi kehidupan lah gitu. Dan kemandiriannya luar biasa ya di Betul. gemblengannya di Iya. pramuka itu ya. Nah, itu yang adik-adik kelas harus tahu. Nih makanya diceritain biar nanti menginspirasi sama adik-adik kelas. Nih, terus sekarang gini. Waktu pengumuman SNBP itu Mbak Leda gimana itu bukanya pengumuman di rumah apa di sekolah apa pas di mana? Kan Di jam rumah. 3 sore itu ya? Di rumah alhamdulillah. Karena Leda mengambil libur les. Takutnya di les tuh nggak kuat gitu Pak. antara nangis terharu atau nangis sedih gitu ya Iya. Pak. Jadi Leda mengambil cuti di les, kayak sehari nggak berangkat untuk buka bersama sama mama. Kebetulan ayah lagi ada urusan, jadi masih di perjalanan waktu itu. Terus Terus dibuka bareng sama mama. oke, kalau misal jam-jam sebelumnya tuh Leda biasa aja ya Pak, kayak ya sudah, Leda sudah ikhlas apapun hasilnya, kalaupun merah nggak apa-apa, nanti ada kesempatan SNBT gitu. Setelah itu masih seperti baca surat Yasin, zikir gitu Pak, melakukan hal positif gitu. Sebentar. Zikir, baca surat Yasinnya tuh momennya kapan? Kalau itu sebelum hari-hari sebelumnya, setelah daftar itu Leda usahakan setiap habis sholat gitu. Terus habis itu pas hari hanya Leda juga pas habis zuhur sampai asar tuh mencoba buat terus baca Yasin gitu-gitu. Nah, betul. Itu ikhtiar yang apa namanya justru menurut hemat saya pokok ya. Karena hakikatnya yang ngatur itu Allah. Betul. Skenario kehidupan itu sedetail apapun Allah yang mengatur. Dan alhamdulillah putusan Allah sesuai dengan doa Mbak Leda. Alhamdulillah. Euforia waktu buka terus kemudian muncul biru itu gimana? Itu heboh banget sama dimarahin kakek Kenapa? karena Berisik gitu. berisik, terus takutnya tetangga tuh Kakek nggak paham ya? iya, kakek kan orang dulu lah ya Pak. Iya. Jadinya pas buka kan itu pasti teriak nangis ya Pak, takutnya dikira sama tetangga tuh kenapa-napa gitu. Jadinya diem gitu. Saya sama mama tuh nangis teriak gitu Pak setelah buka, karena ternyata pas buka Di HP apa di laptop? di HP Di HP. pas ngeklik Mama di sampingnya. nggih, di sampingnya.
pas buka klik tuh seperti langsung muncul, nggak ada loading atau apa gitu loh Pak. Betul. Jadi pas buka tuh belum tutup mata udah kebuka gitu, udah Iya. muncul. Dan muncul itu kadang speechless ya. Ini harus kemana lagi gitu Iya. ya. Ini Ternyata udah ganti belum? ternyata sudah ada pengumuman kan selamat gitu ya. Warnanya biru. Iya, kan itu warnanya nggak ganti ya Pak dari portal awal yang biru terus jadi biru lagi. Jadi rada kaget gitu, kaget. Kok cepet banget ini udah belum gitu. Iya betul. Ternyata Memang alhamdulillah. kayak tanpa loading gitu. Terus mama langsung lihat juga. Terus ayah dikabarin. Saya dikabarin lagi di jalan, Di jadinya telepon apa di WA? di video call. Gitu. Di video call terus disampaikan. Alhamdulillah ini ada lolos gitu. Masya Allah. Mama ikut nangis ya. Nggih, pasti. Karena sudah mengetahui Leda dari awal kan sudah nggak mood makan gitu ya Pak CBS. Terus kayak sehari-harinya murung, cuma paling berdoa les gitu kegiatannya kan. Kalau misal kan udah nggak ujian ya Pak waktu itu, Iya. akhir-akhir ujian. Sebetulnya deg-degan juga ya Pasti. menghadapi waktu itu tanggal 18 itu ya. Pasti deg-degan banget. Waktu itu pas Leda buka sampai lupa kan lagi puasa. Mau minum Pak. Karena nangis itu tadi. Saking kayak udah nggak bisa nahan lagi gitu, terus kayak haus banget. Lupa lagi Aduh, luar puasa. biasa, nggak bisa bayangin kebahagiaannya. Ya terus ayah setelah sampai di rumah gimana sambutannya? Ya pasti mau meluk Leda. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus habis itu meminta tadi reactionnya gimana, karena kan kebetulan ada video untuk arsip lah Pak, untuk kenang-kenangan. Bagus. Jadinya Bapak meminta videonya buat lihat gimana tadi reactionnya gitu. Iya. Balik ke itu, apa namanya ikhtiar spiritualnya? Apa yang dilakukan tadi? Coba kalau baca zikirnya itu baca apa? Baca yasinnya itu momennya kapan? Gitu. Kalau Leda itu disaranin sama Bapak baca yasinnya tuh seperti 41 kali apa ya Pak, kalau misalnya punya hajat gitu. Mungkin itu tergantung masing-masing ya Pak, ketika kita searchingnya apa untuk zikir apa gitu. Terus alhamdulillah dapat zikirnya itu dari guru ngaji Leda gitu. Jadi suruh baca potongan surat apa gitu ya Pak, Leda tidak hafal. Terus itu sebanyak 15 kali, terus bismillah 15 kali, bismillah 186 kali gitu. Terus membaca sholawat Nabi gitu, kalau misal sehabis sholat atau enggak sepertiga malam gitu. Masya Allah. Berarti sebelum sahur juga itu ada amalan gitu. Iya betul. Nah, Mbak Leda sudah membuktikan bahwa apa yang ikhtiar ruhiyah atau ikhtiar religi itu dampaknya luar biasa bagi orang yang meyakini. Nah, harapan Pak CBS nanti ke depannya Mbak Leda lebih lagi, karena kan tantangan challenge berikutnya masih banyak nih, ya kan? Mbak Leda diterima di Undip itu bukan akhir dari perjuangan, Betul. tapi justru itu merupakan awal dari perjuangan. Ya, harapan Pak Guru nanti Mbak Leda bisa kuliah di Undip dengan lancar, belajarnya yang fokus, ya. Jangan lupa di tempat baru, di kota yang lebih besar, pergaulannya, circle-nya itu harus mencari yang positif, yang mendukung. Terus kemudian berprestasi, nanti menginspirasi adik-adik kelas. Tahun ini kan Undip ada 4. Nah, ini kan berarti membuka pintu yang bagus untuk adik-adik kelas. SMA yang lain saja pada komentar jebol Undip itu berat loh. Iya, dan kita tahun ini bisa 4 itu luar biasa. Dan satu lagi,
SNBP itu tahun ini SMA 3 Purwokerto terbanyak Alhamdulillah. secapdin 10, terbanyak se-Cilacap dan Banyumas. Ini angkatan Mbak Leda ini luar biasa. Baik, begitu Pak JPS ikut bangga menghantarkan Mbak Leda dan kawan-kawan masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes ya. Bersyukur sekali. Berarti lesnya langsung berhenti nih. Langsung berhenti. Karena kebetulan les terakhir itu persiapan UTBK ya Pak. Udah jalan 2 hari terus. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Minta doanya untuk teman-teman yang masih harus berjuang melalui Pasti. jalur UTBK. Semoga nanti juga mereka, teman-teman Mbak Leda, diterima dengan lancar sesuai jurusannya. Gitu ya. SMA 3 Purwokerto bangga sekali mengantarkan Mbak Leda ke Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang. Selamat. Terima kasih Bapak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Diponegoro jurusan Teknik Sipil. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa sampai di titik ini, dan semangat terus untuk teman-teman yang masih berjuang UTBK. Semoga selalu diperlancar dan besok hasilnya memuaskan untuk bisa menyusul kita semua di universitas yang kalian inginkan. SMA Negeri 3 Purwokerto, kami memang nomor urut 3 tapi kami yang terbaik.